Even gue yang anaknya itu agak badung sih, gue suka main game, gue suka olahraga yang gue suka, misal gue suka mana, dan I like to explore other things selain cuman belajar doang. Tapi di kedokteran, of course, kalau ntar kalian udah masuk kedokteran, belajar itu penting. Jadi di sini gue pengen inspire kalian untuk tetap belajar, tapi jangan takut untuk tetap suka sama hobi-hobi kalian, kayak gitu. Hai, gue Farel. Gue anaknya Dr. Mufti dan Dr. Grace dari Dr. House, The Lifestyle Clinic. Dan hari ini gue mau sharing tentang diri gue yang baru aja kelar nyelesain UKDI atau UKM PPD, which is ujian kompetensi dokter dari Indonesia. Gue hari ini mau sharing tentang diri gue yang, well, I'm not officially a doctor yet karena belum dilantik. I haven't taken my Hippocratic Oath. Tapi hari ini gue mau sharing tentang perjuangan gue 6 tahun di kedokteran. Oke, jadi maksudnya hari ini gue pengen sharing my 6 years or lebih tepatnya 6,5 tahun di fakultas kedokteran. Dan ini sebenarnya ditujukan untuk kalian yang pengen masuk ke kedokteran atau mungkin kalian-kalian yang udah jadi mahasiswa ke fakultas kedokteran. Dengan harapan mungkin ini bisa menginspirasi kalian atau lebih tepatnya sebenarnya dengan sharing ini kalian lebih tahu apa aja perjuangan yang harus dihadapin kalau kita lagi di fakultas kedokteran, dan apa sih yang harus kita punya kalau kita mau jadi dokter gitu, kayak gitu. Apakah gue orang yang paling tepat untuk ngomongin ini? Nggak tahu gitu ya. Maksudnya there's always people yang jauh lebih qualified atau lebih hebat dari gue. But gue di sini gue pengen cerita ke kalian dengan harapan gue mungkin menginspirasi kalian, dan harapannya kalian mau jadi dokter juga di masa depan. Dan kalau kalian yang sekarang udah di fakultas kedokteran, harapannya adalah kalian tetap kuat terus, tetap semangat, dan kita jadi dokter bersama dan bisa bantu orang yang banyak. Oke, again, gue sebagai anak fakultas kedokteran, I'm not really, bukan yang the studious type banget. Jadi kayak buat kalian yang takut kayak, oh gue pengen jadi dokter, tapi kan gue hobinya tuh kayaknya nggak yang typically anak kedokteran yang kerjanya belajar terus. Jadi nggak usah takut karena again, even gue yang anaknya itu agak badung sih, gue suka main game, gue suka olahraga yang gue suka, misal gue suka mana, dan I like to explore other things selain cuman belajar doang. Tapi di kedokteran, of course, kalau ntar kalian udah masuk kedokteran, belajar itu penting. Jadi di sini gue pengen inspire kalian untuk tetap belajar, tapi jangan takut untuk tetap suka sama hobi-hobi kalian. Kayak gitu, dari personal experience gue. That's what I'm talking about here. Tadi kalian juga udah dengar kalau gue itu anak dari kedua dokter. Ya kan, ada Dr. Grace sama Dr. Mufti. Dan kalian mungkin berpikir kayak, kalau kayak gitu artinya lu pengen jadi dokter cuman karena disuruh orang tua dong, atau cuman pengen ngikut orang tua lu doang. No. It hurts kalau kalian ngomong kayak gitu, karena kalau lu pengen jadi dokter, itu harus sesuatu yang datang dari diri lu sendiri. Ideally, of course. Kenapa? Karena nggak worth it perjuangan dan apapun yang lu laluin di kedokteran itu lama. Ntar abis ini gue jelasin. Dan itu nggak worth it kalau kalian itu cuman jadi dokter atau masuk ke kedokteran cuman karena disuruh. Karena itu capek. Dan kalian tadi udah dengar kalau gue itu di kedokteran aja 6,5 tahun. Dan 6,5 tahun itu lama cuy. Ya nggak sih? 6,5 tahun kalau kita ketemu sama teman-teman kita yang lain, kalau kita bareng-bareng nih pas SMA masuk ke kuliah, teman-teman kalian mungkin banyak yang udah lulus duluan. Mungkin kalian bisa ngeliat itu dan kadang-kadang kalian iri sendiri kok, gue lama banget gitu kan. Dan itu kalian jadinya harus punya tekad, harus niat dan harus tahu kalau iya masuk ke kedokteran tuh lama dan banyak pengorbanannya. Kalian harus siap itu dulu. Dan nggak worth it kalau kalian mau masuk ke kedokteran tapi kalian sendiri sebenarnya nggak mau jadi dokter. Jadi apa yang gue bilang di sini adalah kalau kalian mau jadi dokter, hal pertama yang harus diingat adalah itu karena kalian mau jadi dokter dulu. Jangan sampai karena suruhan orang tua atau any other social pressure yang kalian dapetin. Dan yang kedua, yang tadi tentang kedokteran itu lama. Kedokteran itu lama banget. 6,5 tahun buat gue, karena mungkin buat yang lain ada yang 5,5 tahun, tapi gue 6,5 tahun karena gue ada 1 tahun ke luar negeri waktu itu. Jadi lama, dan kalian bakal bisa ngelihat teman-teman kalian atau yang lainnya mungkin lebih
lebih sukses duluan atau mungkin lebih selesai duluan, jangan takut. Everyone goes at their own pace. Jadi kalian harus tekadnya harus kuat, harus niat, dan ya laluin aja dunia kedokteran seberapa capeknya. Oke, terus ini buat kalian yang saat ini mungkin masih di SMA dan pengen jadi dokter, pengen masuk ke fakultas kedokteran. Suka ditanyain apa sih bekalnya yang harus disiapin, apa yang harus gue lakuin kalau gue pengen masuk ke kedokteran. Sebenarnya buat gue personally, gue cuma berpikir cuma ada 2. Yang pertama gue udah bilang, niat, ya kan? Lu harus pengen banget jadi dokter dulu, dan kalau lu pengen jadi dokter dan itu tuh adalah sesuatu yang bukan dari orang lain yang nyuruh, tapi karena lu yang pengen jadi dokter. Niat dulu yang penting. Yang kedua tentunya belajar. Maksud gue belajar, emang mau gimana lagi, yang namanya kita mau ujian, mau masuk ke kedokteran, ya yang kita perluin adalah tekad belajar, harus niat belajar. Nilainya emang mungkin harus lebih bagus. Tapi buat gue sendiri di SMA pun, I'm not the smartest kid in my class. Gue gak sepinter itu di kelas gue. Tapi kalau lu niat, kalau lu mau belajar, kalau lu siap untuk belajar terus, itu udah cukup. Jadi cuma 2 sebenarnya yang diperluin. Apakah belajar lu harus ikut bimbel, ikut les? Kalau lu perlu, kalau lu mau, silakan ikut aja les, bimbel, semua yang kalau lu pengen lakuin. Ya kan? Dan ini yang gue pengen cerita lagi, yang mungkin buat kalian dengerinnya yang belum masuk ke kedokteran, mungkin terdengar ngeselin, tapi kalian yang udah masuk di kedokteran mungkin lebih relate. Masuk ke kedokteran, rasanya tuh lebih gampang dibanding keluar dan lulus dari kedokteran. Kenapa? Lama, capek, dan mentally draining. Jadi kalau kalian gak niat, gak mau jadi kedokteran, ya capeknya di situ. Udah masuknya tuh rasanya ntar pas lu masuk enak, gampang rasanya. Pas udah mau keluar, kayak pas belajar pengen nyelesain kedokterannya yang susah. Gitu. Oke, gue mau ceritain tadi apa sih sebenarnya struggle di kedokteran itu. Tadi gue udah bilang kayak, iya di kedokteran itu lama. Apakah struggle-nya itu karena lamanya nunggu belajar 6,5 tahunnya? Yes and no. Belajarnya lama. Buat di kedokteran itu mungkin yang kalian gampang tuh ada dua fase. Preklinik dan klinik. Dan mungkin gue bakal bahas tentang preklinik dulu. Selama preklinik itu adalah di waktu dimana kalian itu sangat penting belajar dan ngeliatin mungkin prestasi akademik kalian. Dan itu capek. Jadi bayangin aja buat gue sendiri ya, gue setiap 2 minggu di minggu ketiga kali abis itu selalu ada ujian. Dan ini berlangsung sampai kayak 6 semester. Jadi berapa banyak ujian yang lo lakuin, banyak banget. Capek belajarnya. Dan ya mungkin abis kalian denger itu belajarnya banyak amat. Setiap abis 2 minggu abis itu ada ujian. Terus how do you enjoy yourself? Ya bisa sih, kenapa enggak? Make time for yourself. Belajar iya, tapi juga istirahat. Makanya yang gue cerita itu sebenarnya yang penting kalau udah masuk ke kedokteran itu niat dan tekad. Kenapa? You're gonna be in this for the long run. Kalian lama banget belajar, banyak banget belajarnya, banyak banget ujiannya, dan itu bakal capek. Jadi itu satu. Di preklinik itu tadi, lo bakal banyak belajar, akademisnya capek. Yang kedua, ini kan kalian mau jadi dokter. Jadi dokter itu iya sih, akademik tadi ya, banyak knowledge-nya sebagai dokter itu banyak banget. Tapi di other aspect, kalian mau jadi dokter, kalian bakal, berhubungan sama manusia. You're gonna meet patients, gitu kan? Dan kerja sama manusia, apalagi sama orang yang sakit, itu susah. Kenapa? Ya bisa aja mereka punya mood yang jelek dan kalian diharapkan untuk selalu level-headed. Itu susah. Jadi struggle-nya itu sebagai dokter nanti kalian juga perlu 2 lagi sebenarnya. 1, attitude kalian ke orang-orang sekitar dan rekan kerja kalian dan juga pasiennya, dan empati. Itu penting banget. Dan buat orang-orang itu bisa jadi struggle juga. Karena setiap orang punya personality mereka sendiri-sendiri, dan itu harus dipelajarin dan capek memang buat beberapa orang. Mungkin orang kayak gua yang jujur mungkin bisa dibilang agak loner. Gue gak terlalu, awalnya tuh gak comfortable ngomong sama stranger atau ngomong sama orang in general. Terus, tapi gue pengen jadi dokter. Gitu kan, gue artinya
gue pengen ketemu sama orang, ngebantu orang. Kalau gue takut ngomong sama orang gimana dong? Ya kan? Itu aja buat gue itu adalah struggle gue. Jadi pelan-pelan gue harus bisa gimana caranya gue ngobrol sama orang, berani dan bisa memberikan empati atau berempati dengan orang. Itu pun bisa jadi struggle buat beberapa orang. Jadi itu yang gue bisa bilang tentang apa susahnya di kedokteran itu. Di fase prekliniknya. Dan kalau yang tadi untuk ketemu pasien mungkin di fase kliniknya nanti. Pas kalian sudah bisa ketemu sama pasien. Walaupun mungkin kalau di fase klinik nanti kalian masih di-observe, masih diliatin, masih di-supervise. Tapi tetap kalian udah harus bisa ngobrol sama pasien. Udah bisa memberikan attitude kalian, ngeliatin attitude kalian ke pasien dan ke rekan-rekan kerja kalian lainnya nanti, senior dan mungkin dari bidang yang lain juga di dunia kesehatan seperti itu. Oke, jadi maybe for closing remarks, gue pengen quote my dad juga tentang if you're going to be a doctor or if you want to be a doctor, it's gonna be a struggle, banyak capeknya. Tapi kalau lu udah niat, kalau lu emang ini adalah sesuatu yang lu pengen, ini adalah passion, lu pengen jadi dokter, ya enjoy aja. Enjoy everything, enjoy the struggle, enjoy belajarnya, enjoy capeknya, enjoy teman-teman lu yang nanti ada di fakultas kedokteran. Habis itu, mudah-mudahan dengan tekad lu bisa jadi dokter. Kayak gitu. Oke, I guess that's everything from me. Gua Farel dari Dr. House, The Lifestyle Clinic.